Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa paham, bisa mengerti materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema yang kedua, subtema yang kedua juga. Kita akan belajar tentang pemanfaatan energi. Nah, kita sudah belajar ya kalau energi itu kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang menggunakan energi. Salah satunya bermain layang-layang. Bermain layang-layang memanfaatkan energi angin untuk menerbangkan layang-layang. Kalau tidak ada angin, kalian tidak bisa bermain layang-layang karena layang-layang tidak akan terbang tanpa adanya angin. Jadi saat bermain layang-layang, kita sedang memanfaatkan energi angin. Selanjutnya, terjun payung. Kegiatan terjun payung juga memanfaatkan energi angin. Berikutnya adalah memancing. Nah, nelayan memanfaatkan energi angin untuk membawa perahu mereka ke tengah laut. Barulah mereka bisa memancing ikan. Lalu ada menjemur pakaian. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang sudah dicuci. Kalau tidak ada sinar matahari, pakaian kita tidak bisa cepat kering. Jadi kita memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, kita bisa menyetrika. Kita dapat memanfaatkan energi listrik untuk menyetrika. Saat menyetrika, terjadi perubahan energi dari listrik menjadi panas. Nah, kalau kalian membaca dan belajar, kalian pasti membutuhkan lampu. Saat membaca atau belajar, kita memakai lampu agar dapat terlihat dengan jelas. Saat itu, kita sedang memanfaatkan energi listrik. Ya, jadi semua kegiatan itu membutuhkan energi. Energi dapat kita temukan dari berbagai sumber. Mari kita lihat satu persatu. Sumber energi itu ada apa saja? Yang pertama, dari makanan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya makanan yang memiliki sumber energi adalah nasi, tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Jadi saat kita melakukan aktivitas, kita kan memerlukan energi. Nah, dari mana energi yang akan kita pakai itu? Yaitu dari makanan. Dan makanan yang mengandung energi adalah yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, energi listrik. Nah, kita semua tahu ya, kalau energi listrik ini sangat membantu kehidupan manusia sehari-hari. Banyak yang bisa kita gunakan dari listrik. Misalnya, energi listrik sebagai penerangan atau lampu dan alat elektronik. Selanjutnya, energi matahari digunakan untuk menjemur pakaian, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Mengeringkan makanan juga bisa, dan yang pastinya sebagai penerangan pada siang hari. Lalu selanjutnya ada energi dari minyak dan gas bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi. Nah, kalau kita mau naik motor, mau naik mobil, otomatis kita butuh bensin ya, bahan bakar. Nah, dari minyak bumi tersebut diolah menjadi BBM atau bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya, bagaimana perilaku menghemat energi itu? Yang pertama, matikan televisi atau komputer atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mengeringkan pakaian dengan sinar matahari.
Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Misalnya, kita bisa menggunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kipas angin. Dan yang kelima, memakai sumber daya air seperlunya. Jadi tidak boleh boros. Nah, selain perilaku tadi, kita juga harus menghemat penggunaan kertas. Menghemat penggunaan kertas juga merupakan salah satu bentuk penghematan terhadap energi. Mengapa demikian? Tahukah kamu, bahan utama pembuat kertas ialah pohon dan air. Untuk membuat satu rim berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Nah, jadi dari satu pohon yang berusia 5 tahun ini akan menjadi satu rim kertas atau sekitar 500 lembar. Jadi, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Hal ini karena pembuatan kertas yang membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Dalam kegiatan di sekolah, tidak bisa terlepas dari kertas. Untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kalian baca, yang kita pakai, bahannya juga terbuat dari kertas. Kita semua berhak menggunakan kertas, tetapi kita juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan kertas. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghindari bahaya listrik? Yang pertama, matikan listrik bila tidak dipakai. Yang kedua, hindari peralatan listrik dari air karena itu sangat berbahaya. Yang ketiga, jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. Yang keempat, hindari kabel yang mungkin masih menghantarkan listrik. Yang kelima, keringkan tangan kita sebelum mencolok listrik. Yang keenam, jangan bermain layang-layang di sekitar jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah tepat di bawah jaringan kabel listrik. Tahukah kamu bahwa air yang terkena aliran listrik sangat berbahaya? Air bersifat konduktor, artinya penghantar listrik yang baik. Jadi, berhati-hatilah ketika kamu bermain air di rumah. Ya, jadi kalau mau main air di rumah, hati-hati karena di rumah banyak menggunakan listrik. Tahukah kamu, tubuh kita itu sebagian besar terdiri atas air. Sekitar 80% tubuh kita terdiri dari air. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kamu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada kabel aliran listrik. Kamu bisa bermain di tanah lapang, karena benang yang basah bisa menjadi penghantar arus listrik. Nah, jadi itulah bahayanya listrik dengan air. Jadi kita tidak boleh dekat-dekat dengan listrik karena tubuh kita mengandung banyak air. Jadi kita bisa langsung tersengat arus listrik kalau kita tidak berhati-hati ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.